Bapak-bapak dan ibu-ibu pemilik toko kelontong dan warung di seluruh Nusantara, Gerakan Toko Bersama atau GTB pada kesempatan kali ini ingin berbincang ringan tentang tips berpikir maju yang bisa diterapkan sehari-hari untuk usaha toko dan warung Bapak dan Ibu nanti. Nah, saya Tika, pemandu diskusi kali ini, sudah didampingi oleh Pak Indrawan Nugroho. Salam sehat Pak, kita bilang ya. Oke. Salam sehat Gerakan Toko Salam Bersama. sehat juga Mbak Oke. Tika dan Bapak Ibu semuanya. Oke, Pak, saya dengar Bapak banyak berkecimpung di dunia konsultan dan bisnis. Mungkin bisa cerita sedikit Pak soal itu? Iya, nama saya Indrawan Nugroho, boleh dipanggil dengan nama depan Indra. Saya adalah konsultan inovasi bisnis. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara klien, banyak klien saya itu perusahaan-perusahaan besar. Tapi Mbak Tika, saya itu juga founder dari Klub Inovator Bisnis yang anggotanya itu lebih dari 39.000 dan semuanya UKM. Oh ya? Nah, Wah. sebagian juga adalah teman-teman yang punya toko kelontong, retail kecil-kecilan. Wah, itu rame, itu seru deh. Oh wow, jadi inovator itu jadi kayak menemukan sesuatu hal yang baru ya Pak ya. Betul, betul. Untuk dunia retail terutama di UKM. Hebat banget nih Bapak. Berarti Bapak Ibu kita bisa belajar lebih banyak hari ini soal inovasi-inovasi di dunia retail tentunya untuk toko dan warung Bapak Ibu ya. Oke, Pak Indra, saya cuma berpikir nih, jadi kan semua pemilik usaha kan pasti pengennya usahanya itu bisa berkembang gitu kan ya Pak ya. Terus wajar dong pasti kalau nggak mau berkembang justru ada yang aneh dong. Betul, betul. Nah, cuma kenyataannya kok kayaknya nggak semua pemilik toko kelontong atau warung itu bisa berkembang gitu loh Pak. Soalnya ada cerita sukses dari misalkan tadinya pedagang asongan Betul. sampai jadi agen besar, atau dari yang tadinya warung sampai akhirnya jadi minimarket. Tapi cerita kayak gitu tuh nggak banyak Pak. Banyak yang malah yang nggak bisa berkembang. Iya, Kalau iya. Bapak, apa sih Pak yang salah? Nah, itu pertanyaan yang kalau orang bilang tuh pertanyaan $1 juta ya. Pertanyaan yang banyak orang yang nanyain dan kayaknya tuh jawabannya tuh mahal gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya nih, pemilik toko atau warung sering dengar gitu, ada motivator dan sebagainya, bicara harus kerja keras nih, gigih nih gitu ya. Lebih kreatif dong untuk supaya nanti ngembangin bisnisnya. Semua itu benar dan saya setuju dengan itu Mbak Tika. Namun sebenarnya Bapak Ibu semuanya di balik itu ternyata ada hal nih yang membedakan Mbak. Bisa jadi orang itu sebenarnya punya semangat yang sama, situasinya sama, tapi kok kemudian kok gerakannya beda ya gitu. Perjuangannya beda ya gitu. Nah, satu hal yang ngebedain itu ternyata adanya di kepala kita justru. Nah, supaya nanti Bapak Ibu semuanya mungkin lebih jelas gitu ya. Aku mau kasih kuis dulu, aku kasih pertanyaan dulu ke Mbak Tika boleh ya? Menurut Mbak Tika, binatang apa yang lompatannya paling tinggi di dunia? Tebak. Bapak Ibu kalau mau ikutan jawab boleh loh ya? Bukan. Ternyata kutu. Kutu loncat. Nah, kutu loncat itu, Apa namanya kutu loncat? iya, dia bisa lompat 300 kali lipat dari ukuran tubuhnya. Tapi coba Bapak Ibu semuanya, Mbak Tika ambil eksperimen deh. Ambil kutu loncat, entah dari mana gitu ya. Kemudian ambil kutu itu, masukin ke dalam kotak korek api. Jadi kotak korek apinya buang koreknya ya, jadi kan kosong ya, masukin ke dalam kotak korek api, kemudian ditutup. Biarin 2 minggu dalam kotak korek api, Mbak. Ya. Habis itu, buka, keluarin kutunya, kira-kira apa yang terjadi? Nggak bisa lompat lagi karena sudah terbiasa. Sebenarnya masih bisa lompat, Mbak. Oke. Tapi lompatannya segitu-gitu aja, setinggi apa, Mbak? Setinggi kotak korek api. Padahal sebelumnya dia kalau mau melompat bisa tuh wah gitu ya, 300 kali lipat dari ukuran tubuhnya loh. Tapi begitu dia masuk dalam kotak korek api, apa yang terjadi di dalamnya? Wah, dia coba lompat dong. Wah, kepentok gitu ya. Oh, coba lagi lah, kepentok lah. Ah, tapi aku bisa. Aku kan kutu loncat, lompatnya paling tinggi di dunia. Kepentok lagi, kepentok lagi. Lama-lama dia mikir, kayaknya gue nggak bisa deh. Kayaknya sebenarnya nasib gue segini-gini aja deh gitu. Ya udah deh, gue terima nasib aja deh gitu. Begitu dia dikeluarin, nggak ada lagi hambatan, dia nggak bisa lagi lompat 300 kali lipat. Lompatannya cuma setinggi kotak korek api dan sampai matinya, Mbak. Dia lompatannya segitu-gitu aja. Padahal aslinya sama Tuhan dia dikasih kemampuan lompat 300 kali lipat. Nah Bapak Ibu, para pemilik toko dan warung, saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya sebenarnya diberikan Tuhan kemampuan lompat 300 kali lipat kayak kutu tadi.
Cuman ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam lingkungan kita, yang ngebuat kita tuh dulu ketika kita pengen nyoba, kok kayaknya nggak bisa deh, kok kayaknya gagal. Teman kita bilang nggak mungkin Dendra gitu. Terus kita pede nyobain sesuatu, kok gagal gitu. Akhirnya gagal maning gitu ya. Sampai akhirnya kita putuskan pada diri kita sendiri, ya udah deh, kayaknya gue bisanya cuma segini aja deh. Ini aja udah cukup, udah alhamdulillah, mau diapain lagi sih gitu. Jadi udah gitu ya. Ya, ketika Bapak Ibu semuanya mengatakan seperti itu, ada satu nih di pikiran kita nih. Kalau orang bilang mindset lah ya, cara berpikir kita udah kekunci. Nah, kalau orang-orang bilangnya itu fixed mindset, Mbak. Jadi berpikir yang udah fix, yang udah tetap segitu-gitu aja. Yang nggak berubah. Yang nggak berubah. Dia akan bilang begini, ya ini udah maksimal. Aku nggak mungkin bisa lebih lagi. Ya udahlah, segini aja udah bagus kok gitu. Dan itu yang membedakan kenapa ada sebagian orang dalam situasi yang sama, punya modal yang sama, satu bisa melompat tinggi, yang satu lompatnya segitu-gitu aja. Tanpa dia sadari, lingkungannya dia membentuk cara berpikirnya dia. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut nih Mbak, terkait dengan gimana caranya kita bisa lompat 3 kali lipat lagi nih. Tapi sementara itu dulu kayak jawabannya ya. Oke. Berarti saya tadi baru mau nanya sebenarnya apa yang terus harus, kenapa sih ini penting banget? Tadinya saya baru mau tanya Bapak soalnya menyebutkan soal mindset kan, berarti kan soal pola pikir, bagaimana pola pikir untuk mau maju bukan cuma di dalam kotak korek api tadi itu. Kenapa sih itu penting banget Pak untuk pemilik toko dan warung? Saya pengen tanya itu sih tadi sebenarnya. Iya, kan gini Bapak Ibu, pada akhirnya kan perilaku kita, tindakan kita, aksi kita itu kan ditentukan oleh pola pikirnya kita kan. Kalau belum apa-apa kita udah bilang, aduh nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa deh. Kira-kira dia benar-benar akan melakukan nggak? Enggak dong. Kalaupun dia ngelakuin, begitu dia gagal, dia akan bangkit lagi dan maju lagi atau bilang, tuh kan gue bilang juga apa, emang gue dasar nggak bisa, so tahu sih lo gitu. Pasti kan yang itu kan. Makanya pola pikir itu jadi penting banget. Nah, lawannya fixed mindset, tadi kan aku nyebut kata mindset ya. Pola pikir yang tetap, yang seolah-olah gue nggak bisa berkembang lagi, emang gue bisanya cuma segini doang. Itu namanya pola pikir tetap atau fixed mindset. Ada satu pola pikir Mbak, yang membedakan kenapa kok orang-orang ini di situasi yang sama, lingkungan yang sama, akhirnya bisa melompat lebih tinggi. Namanya, kalau istilah kerennya, growth mindset. Pola pikir yang ingin maju dan bertumbuh. Betul, pola pikir yang ingin maju dan bertumbuh. Ya, ini adalah pola pikir yang pada dasarnya begini Bapak Ibu. Walaupun dia tahu bahwa situasinya sekarang itu nggak mudah, walaupun dia tahu modalnya nggak banyak, dia nggak punya koneksi, mungkin ya dia pendidikannya nggak seberapa lah, ilmunya nggak seberapa, tapi dia punya keyakinan dalam dirinya bahwa sebenarnya kalau aku mau aku bisa. Sebenarnya kalau aku belajar, ya ketemu jalannya kok. Gitu. Cuman ya sekarang aku belum bisa aja, tapi bukan berarti nggak bisa loh, belum bisa. Dan orang-orang ini Mbak punya rasa penasaran yang tinggi. Ini ciri-cirinya nih ya, orang yang punya pola pikir maju tadi ya, pola pikir bertumbuh tadi. Dia selalu menantang dirinya Mbak. Gue coba yang ini deh, gue coba yang ini deh, gue coba yang ini deh. Oh kok nggak bisa ya, gagal ya. Begitu gagal, dia bukannya kemudian akhirnya ngedrop, ya emang gue bisanya segini. Enggak, tapi dia akan bertanya gini, kenapa gagal ya? Gue salahnya di mana ya? Kalau gue ubah caranya begini, hasilnya kayak gimana ya? Wah, rasa penasaran dia yang tinggi, keberanian dia ngambil tantangan, dan kepercayaan bahwa sebenarnya gue bisa kok. Kalau sekarang gue gagal karena gue belum tahu caranya aja. Kalau sekarang gue nggak bisa ya karena gue belum tahu ilmunya aja. Tapi sebenarnya kalau gue belajar gue bisa kok. Nah ini Mbak yang ngebedain banget. Orang yang nantinya akan bertumbuh bisnisnya dan orang yang cuma segitu-gitu aja. Berarti Bapak Ibu masih selalu ada tempat dan ruang untuk belajar dan lebih baik lagi karena akan selalu ada kesempatan dan itu tadi ya asal ada pola pikir yang maju. Betul. Oke. Nah Pak, tapi ngomong-ngomong soal itu bisa nggak Pak berbagi contoh cerita sukses tentang perubahan pola pikir yang seharusnya atau yang benar yang bisa menambah motivasi pemilik toko dan warung Pak? Oke. Sebelum masuk kepada contoh ya, mungkin aku kasih gambaran dulu deh gimana kok pola pikir itu kebentuk. Dan seringkali lingkungan kita yang ngebentuk itu tanpa kita sadari. Misalnya gini nih Bapak Ibu semuanya. Katakanlah nih ada anak yang hidup di dua keluarga yang berbeda. Situasinya sama-sama susah. Ini anak orang miskin di lingkungan yang miskin gitu ya. Cuman orang tua dari anak yang pertama dengan orang tua dengan anak yang kedua itu pola pikirnya berbeda. Yang satu fixed mindset, yang berpikirnya ya udahlah udah segini kok mau diapain lagi. Yang satu growth mindset, yang berpikir maju tadi. Kita sebenarnya punya ruang untuk berkembang kok, kita bisa maju kok kalau kita mau gitu ya.
Nah kira-kira nih si anak nih, suatu ketika kedua anak ini sama-sama pengen belajar bahasa Inggris, Mbak. Terus dia ngomong ke orang tuanya. Anak yang pertama ngomong ke orang tua yang tadi punya fixed mindset tadi, berpikirnya udahlah segini aja gitu ya. Bu, aku mau belajar bahasa Inggris, Bu, supaya aku bisa kayak teman-temanku, nanti aku bisa punya usaha yang aku bisa kirimnya ke luar negeri dong, Bu. Apa kata ibu yang punya fixed mindset tadi? Ibunya kan bilang begini, halah nak, kamu kok ngimpinya kok terlalu jauh toh mak? Nggak mungkin, Bu, kamu tuh sadar diri kita itu orang miskin. Mau gimana lagi? Udahlah, daripada kamu ngimpi jauh-jauh gitu dan kamu les bahasa Inggris, duitnya dari mana? Ibu nggak punya duit, udahlah pokoknya bantu ibu dagang aja, udahlah, nggak usah aneh-aneh. Itu kata si ibu yang pertama. Ibu yang kedua, sama-sama miskin. Anaknya sama-sama miskin. Si anak itu ngomong ke ibunya, Bu, aku pengen belajar bahasa Inggris, Bu, supaya nanti suatu saat kita bisa jualan ke luar negeri. Apa kata ibunya? Dia bilang begini, nak, ibu bangga nak, kamu punya keinginan yang begitu besar. Kamu pasti pengen ibu, bapak juga nanti kan bisa punya uang, bisa pergi haji kan, nak ya. Waduh, ibu doain nak, ibu senang. Hanya sekarang ibu belum punya uangnya. Yuk gini yuk, kita dagangnya lebih semangat lagi. Nanti kita tabung. Nah, uang itu kamu simpan sampai suatu saat, nak, cukup untuk kamu sekolah belajar bahasa Inggris ya, nak ya. Sama-sama susah, Mbak. Sama-sama dia pedagang kecil, tapi mindsetnya yang berbeda. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya udah mulai kebayang ya, yang saya maksud dengan mindset itu kayak gimana. Karena mindset kita itu ketahuannya itu dari mulut kita dan dari perilakunya kita. Si ibu yang punya mindset luar biasa ini, dia akan mendidik anaknya jadi kaya. Karena situasinya miskin, mindset ibunya kaya. Sementara yang pertama tadi udah situasinya miskin, mindsetnya miskin pula. Gitu. Nah, banyak contoh sebenarnya Bapak Ibu semuanya. Orang-orang yang dia situasinya miskin, situasinya dia nggak mudah. Tapi dia punya growth mindset tadi. Contoh paling terkenal ya mungkin kenal almarhum Bob Sadino misalnya. Atau Haji Mas Agung yang punya toko buku Gunung Agung ya. Itu kan dulu kan Masya Allah, Bob Sadino jualan telur kemana-mana, dari satu pintu ke pintu, dia ketok pintu jualin gitu. Haji Mas Agung, ya, itu juga dia jualan rokok keliling, jadi pedagang asongan. Sampai akhirnya jualin buku, sampai dia nyuri buku kakaknya kemudian dijualin gitu ya. Diloakin, dijadiin modal gitu. Tapi yang membedakan dua orang itu dengan kebanyakan pedagang asongan lainnya adalah mereka punya growth mindset. Saya pernah baca itu ya bahwa Mas Agung waktu itu akhirnya dia kongsian sama temennya mulai bisa jualan buku kecil gitu ya di Pasar Senen sana. Terus dia ngeliat gedung di Kuitang sana, ngeliat, ini gedung hebat sekali ya. Suatu saat saya akan beli gedung ini dan saya jadikan toko buku yang terbesar di Indonesia. Dia ngomong itu waktu dia jadi pedagang kecil. Bukan lagi pedagang asongan, dia udah mulai punya kayak toko kecil 3 meter gitu, dia gelar lapak gitu, dia udah mulai jual bukunya di situ ya. Bayangkan seorang yang masih di level itu, dia bilang, gue akan beli ini gedung nih. Ya. Dan pola pikir itu tadi ya Pak. Dan gedung itu adalah gedung toko Gunung Agung yang pertama yang ada di Kuitang yang kita tahu. Luar biasa sekali loh Bapak Ibu, jadi apapun bisa terjadi. Bisa, berangkatnya dari mindsetnya. Ya. Dengan mindset yang tepat tadi, akhirnya apa? Usahanya mereka serius. Begitu mereka gagal, nggak kemudian, ya emang nasibku cuma segini, mau gimana lagi? Enggak, dia cari cara lagi. Betul. Ya? Dia belajar dari kesalahannya. Dia coba dengan cara yang berbeda gitu. Berarti jatuh itu meskipun menyakitkan, selama kita mau coba lagi, pasti akan ada hasil yang lebih baik dan tentunya adalah hasil yang jadi hadiah. Iya. Untuk bagi orang-orang yang punya growth mindset tadi, Mbak, pola pikir maju, bertumbuh tadi, namanya gagal itu cuman jalan untuk belajar sebenarnya. Gagal itu cuman satu. Orang gagal itu cuman karena satu alasan, Mbak. Ketika dia berhenti, itu gagal. Selama dia jalan terus, mau dia jatuh 1000 kali, tapi dia 1000 kali bangun dan 1000 kali jalan, udah gagal belum? Belum. Gagal itu hanya ketika kita berhenti. Berhenti itu bukan maksudnya, udah aku tutup deh tokoku. Tapi begini termasuk, udahlah, udah cukup lah, mau gimana lagi lah. Ya udah segini-gini aja. Bapak Ibu semuanya, itu namanya harga beras tuh tiap hari, tiap tahun tuh naik loh. Bayaran sekolah anak itu tiap tahun naik loh. Lah terus kalau kitanya segini-gini aja, kebutuhan pangan itu naik, harga sekolah itu naik, biaya obat naik. Itu kan sebenarnya kita bukan maju loh, Mbak. Boro-boro maju. Berhenti juga enggak, Mbak, tapi mundur. Ya toh. Sementara saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti menginginkan masa depan yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu semuanya. Ya.
Bagi yang masih punya orang tua yang muslim, ingin mengumrohkan atau bahkan menghajikan orang tua, itu kan pasti pengen kan. Nah, sadari bahwa ketika kita tanpa sengaja punya fixed mindset, yang tadi mikir udahlah udah segini aja udah cukup mau apa lagi, jangan-jangan kita mengecewakan orang tua kita loh. Jangan-jangan kita membahayakan masa depan anak-anak kita loh. Kepuasan kita pada kondisi kita sekarang bisa jadi petaka untuk orang-orang tercinta kita di masa akan datang. Berarti intinya jangan pernah puas ya Pak ya? Betul. Jangan pernah puas dengan apa yang ada saat ini. Ya, kita syukuri dengan cara. Ya, syukur itu kan aktif ya Mbak. Orang-orang kadang-kadang gini, udah alhamdulillah udah dapat uang segini dikepret gitu. Udah alhamdulillah udah. Ya, itu bentuk syukur betul ya. Tapi syukur yang lebih tinggi tingkatnya adalah syukur ketika kita mengoptimalkan apa yang Tuhan berikan pada diri kita semaksimal mungkin sehingga kita bisa beri lebih minimum kepada orang-orang tercinta kita. Jadi kalau kita tiap hari mengatakan ya Tuhan terima kasih ya Tuhan, puji syukur alhamdulillah gitu ya. Tapi kemudian Tuhan ngasih kita waktu, Tuhan ngasih kita kesehatan, Tuhan ngasih kita badan yang kuat, dikasih pelanggan bolak-balik ke depan toko kita, terus nggak diapa-apain. Itu nggak dioptimalkan, itu bersyukur nggak? Jangan-jangan nanti ketika kita meninggal dan Tuhan tanya gitu, jangan-jangan kita termasuk hambanya yang tidak bersyukur. Kamu saya kasih umur sampai umur 80, kamu ngapain? Kamu saya kasih pelanggan tiap hari bolak-balik depan tokomu, itu kamu ngapain? Kamu sibuk malah santai duduk nonton TV aja. Kamu saya kasih kesempatan ketemu loh sama orang ini, sempat belajar di sini. Kamu ngapain ilmunya? Gak, kamu ngapain? Apakah kamu termasuk hambaku yang bersyukur? Waduh, kan serem banget kan gitu. Betul. Jadi balik lagi Mbak, ketika mindset itu ada dalam diri kita, itu akan jadi sumber energi yang kuat sehingga apapun yang ada di depan kita, kita akan bisa halau itu semuanya, insya Allah. Terima kasih Pak. Berarti latihan sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan bagaimana membuat mereka, Bapak dan Ibu ini tidak hanya berhenti di yang sudah dipunya, meskipun itu memang sudah bersyukur, tapi juga tetap mencoba lagi, apalagi yang bisa dibuat, apalagi yang bisa dibuat seperti itu ya Pak ya. Itu latihan sederhananya ya. Saya mau tambahin satu, jadi ada dua nih yang tadi Mbak Tika sampaikan itu betul banget. Jadi Bapak Ibu simpel lagi nih, kalau kita ingin punya pola pikir yang maju tadi ya, mulainya adalah kita buat jurnal, apa sih yang saya punya? Bukan apa yang saya nggak punya mobil, saya nggak punya motor, itu nggak usah buat jurnal juga pikiran kita di situ, tapi apa yang kita punya? Aku punya badan yang sehat, aku punya istri yang mendukung, suami yang mendukung, aku punya anak-anak yang soleh, yang soleha, aku punya umur, aku punya tenaga, aku punya toko, aku punya modal sekian, aku punya ini, terus dirinci, aku punya kenalan ini, aku punya kesempatan untuk belajar di sini, itu dirinci semuanya. Setelah itu, teman-teman ajukan suatu pertanyaan, apa yang bisa aku lakukan dengan semua ini? Sehingga tokoku lebih maju, sehingga daganganku lebih laku, sehingga aku bisa naik kelas. Yang tadinya cuma punya toko di pinggir jalan, aku akhirnya punya kedai. Dari aku punya kedai, jadinya aku punya separuh ruko, dan seterusnya. Dan itu aku lakukan dalam rangka apa? Dalam rangka mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan itu, yang aku list di sini. Jadi nanti kalau aku sampai mati, aku ditanya sama Tuhan, aku jawabannya enak. Ya Tuhan, aku udah lakukan ini aku udah manfaatkan ini. Nah, itu yang nomor satu. Ya. Yang nomor dua, yang masih ingat cerita yang si ibu, yang dia miskin tapi dia kaya pikirannya. Orang-orang kayak gitu tuh nggak sedikit loh di lingkungan kita Mbak. Ya. Yang ngebuat, yang aku cerita tadi, Bob Sadino, kemudian Mas Agung itu bisa bertumbuh karena dia ketemu sama orang-orang itu. Dan begitu ketemu, diajak kongsian, diajak jadi teman, jadi sahabat. Maka mulai sekarang teman-teman semuanya hunting deh. Hunting itu apa? Berburu. Berburu orang-orang yang seperti itu. Orang-orangnya kayak gak ada matinya nih gitu. Orang-orang yang dulu pernah jatuh terus bangun lagi, dulu kere sekarang luar biasa gitu. Kenapa? Karena mindsetnya. Habis itu kalau udah ketemu, datengin dia, minimum minta jadi sahabat. Kalau perlu, sifu. Saya ingin berguru jadi mentor untuk saya ya. Dan jangan malu untuk itu. Lingkari kanan kiri Anda dengan orang-orang yang mindsetnya bertumbuh tadi. Insya Allah Anda ikut bertumbuh. Jangan sampai begini. Justru sahabat kita nih Mbak Tika, kanan kiri kita itu tipe-tipe orang yang begini. Begitu pas misalnya nih kita lagi nongkrong makan bakso bareng gitu ya. Terus kita ngeluh, aduh gua tuh ditipu tadi tuh sama supplier, gua rugi 3 juta. Terus apa teman kita sebelah kanan kirinya bilang gini,
Ya elah baru 3 juta, gue 10 juta ruginya. Yang sebelah lagi bilang, ya elah lu tuh penderitaannya nggak seberapa, gue tuh lebih susah lagi. Gue tuh habis semua dagangan gue kebakaran kemarin. Emang hidup tuh susah bro, udahlah terima aja emang begini nasib kita gitu. Kalau teman kanan kita kayak gitu kan otomatis kita jadi ngedrop fixed mindset. Berarti lingkungan juga. Exactly. Itu kita bergaul sama penjual minyak wangi, kita ikutan berbau wangi. Kita gaul sama pandai besi, kita akan terpecik apinya. Betul. Ya, itu hal yang paling praktikal yang menurut saya siapapun bisa lakukan, Pak. Berarti kalau misalkan saya mau minta tolong Bapak untuk sampaikan saran supaya bagaimana toko Bapak Ibu bisa maju, adalah itu tadi, Pak? Dua tadi itu. Dua ya? itu aja dijalankan, insya Allah itu akan jadi pembuka untuk pertumbuhan toko Bapak Ibu semuanya. Jadi yang pertama adalah bahwa harus punya pola pikir yang maju, yang bahwa akan bisa kaya dan sebagainya. Dan yang kedua adalah soal lingkungan, begitu Pak, kurang lebih. Pola pikir itu kan ditunjukkan dengan perilaku. Ya. Nah perilakunya adalah dirinci itu aja Mbak. Jadi buat jurnal syukur lah. Aku punya apa? Bukan aku nggak punya apa ya. Aku punya apa sebanyak-banyaknya. Habis itu ajukan pertanyaan. Aku bisa apa dengan ini semuanya? Supaya tokoku lebih maju. Habis itu taking action ya. Kecil-kecil dulu aja, nggak usah gede-gede gitu ya. Tapi bergerak maju sebagai wujud rasa syukurnya. Yang kedua adalah perbaiki siapa yang pergaulan kita. Kita gaul sama siapa gitu. Oke, terima kasih Pak. Bapak Ibu memiliki kebiasaan berpikir maju, ternyata sangat penting agar usaha yang kita tekuni dapat berkembang dari waktu ke waktu. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Indrawan, bahwa kita harus mulai menulis apa saja yang kita sebenarnya sudah punya dan apa yang harus kita perbaiki dari itu. Jadi apa yang kita sudah syukuri ternyata masih bisa kita perbaiki lagi dan tambah lagi dan lebih maju. Dan yang kedua, jangan lupa perbaiki pergaulan atau pertemanan. Jadi lingkungannya juga harus lebih baik supaya bisa selalu mendukung untuk lebih maju lagi. Ya, terima kasih dan terima kasih Pak Indrawan atas waktunya. Sama-sama. Jadi salam sehat Gerakan Toko Bersama. Gerakan Toko Bersama dapat diakses di Instagram dan YouTube Gerakan Toko Bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tika. Terima kasih Pak.